Assalamualaikum, balik lagi di FS Santuy ya guys. Udah akhir tahun nih. Biasanya orderan agak surut karena dari Natal kemarin turun drop. Biasanya akhir tahun tuh lumayan naik lagi biasanya. Ya kayak dunia pengiriman seperti ini karena lagi banyak yang libur kan. Oke, di episode kali ini kita akan coba bahas nih karena kemarinan tuh ada sempet yang beberapa nanya, Bang, penghasilannya itu berapa sih Bang per hari, kayak orderannya itu dapat berapa sih Bang per hari, kayak gitu. Oke, jadi kita akan bahas nih orderan bukan orderan, berapa orderan per hari atau misalkan berapa pendapatan sehari selama di kurir online ini gitu, di Borzo khususnya ya. Nah, jadi kan di Borzo ini apa ya, sistemnya kan bukan gaji ya, jadi kayak ojol sebenarnya. Jadi ada yang pesan, kita antar, baru kita dapat uang gitu kan, tergantung kita kerjanya sebenarnya gitu. Jadi gede dan enggak pendapatan kita itu tergantung ke kita lagi, tergantung ke daerahnya, ya tergantung kita hari itu tuh nariknya rajin apa enggak gitu. Terus untuk order per hari itu bisa berapa. Nah, ini juga sama, tergantung gitu guys. Area tuh ngaruh banget gitu, area dan kitanya sendiri itu ngaruh banget gitu. Pokoknya kalau misalkan, karena gue di Bogor ini masih nggak terlalu rame ya guys, masih masih iya masih nggak terlalu rame lah, masih banyak kan driver kayaknya daripada orderannya itu. Tapi sekarang masih udah mending nih, si Borzo ini udah mulai ngeluarin kayak iklan-iklan kayak di Facebook. Facebook tuh udah lumayan kelihatan gitu di Facebook. Walaupun kadang isinya tuh kayak hujatan dan cacian doang gitu, cuman nggak tahu lah pokoknya. Tapi dia udah mulai ngeluarin iklan, daripada di yang Speedy yang dulu itu jarang banget iklannya. Kalau sekarang tuh di Instagram udah mulai, di Facebook udah mulai gitu. Dan masyarakat pun udah mulai eh, mulai kenal lah, dari ada yang dari mulut ke mulut mungkin, dan ada yang juga dari si iklan ini gitu. Beda dengan area yang misalkan ya kota-kota besar, misalnya kayak Tangerang, kayak Jakarta, Tangsel, kayak gitu-gitu. Depok tuh lumayan, Bekasi. Nah, udah pokoknya 5 ini tuh, Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangsel tuh itu udah pede banget lah kalau narik di situ tuh. Jadi kalau misalkan sekitar-sekitaran situ yang pinggir-pinggirnya, mendingan agak naik dikit lah ke kota-kota besar tuh, itu pendapatannya lumayan gitu guys. Karena kalau gue di Bogor sendiri tuh, gue di kabupaten tuh jauh gitu, narik tuh harus ke kota dulu gitu. Kalau gue di Bogor kota sih gue gas langsung ke Depok gitu, karena lebih 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 pasti gitu kayak pendapatannya tuh gitu. Nah, sepengalaman gue ya di Borzo ini, terus kayak sepengalaman ada temen gue juga sama. Jadi kurang lebih penghasilan itu, kalau pas dulu gue pertama ya, kalau karena gue pertama tuh emang kayak masih ngeraba-raba gitu kan, belum banyak kayak tutorial kayak sekarang gitu di YouTube tuh, belum terlalu banyak gitu, masih sedikit banget waktu itu. Jadi emang bener-bener orderan up tuh nggak gue ambil gitu, karena gue dari Bogor ada nih ke Bekasi atau ke Jakarta gitu, nggak gue ambil karena di pikiran gue tuh masih, gila kalau gue ke kota gede ini kayak gimana ya, gue nggak tahu jalannya kayak gitu-gitu kan, terus gue nggak tahu cara mainnya kayak gimana. Terus emang bener-bener gue liatin doang, dan waktu itu kan driver kurir-kurirnya ini belum banyak kan. Itu orderan kakap tuh bisa lama banget standby-nya di dashboard gitu, dan itu orderannya orderan non box gitu. Kalau sekarang tuh nggak mungkin kayak orderan-orderan yang harga 50 ke atas terus standby-nya itu lama, agak agak susah gitu ya. Nah, eh, pernah juga sih per hari itu gue paling inget banget tuh cuman dapat berapa ya, 30.000 kalau nggak salah, 30 ribuan tuh pernah gitu. Jadi sehari itu cuman buat gantiin bensin sama makan gitu. Makanya sekarang-kadang tuh kadang-kadang gue mendingan kayak bekal aja sih kalau bawa dari rumah, disiapin istri ya. Saat zuhur ya gue menepi ke masjid sekalian sholat istirahat sama makan itu sekalian. Nah, itu waktu sejam atau setengah jam tuh ya buat istirahatin diri kita, istirahatin motor juga gitu kan. Itu bisa mengurangi kayak biaya pendapatan kalian gitu. Jadi kalau misalkan sehari tuh misalkan dapat 150, ya buat bensin aja udah potong misalkan 15.000 atau 20.000 kayak gitu. Terus untuk pendapatan paling gede tuh seingat gua
ini gue lupa, gue ada dua sebenarnya, ada Borzo, ada Lalamove, cuman gue lebih dominan ke Lalamove, lebih dominan ke Borzo. Lalamove tuh gue sekali doang gitu, kalau emang lagi bener-bener si Borzo sepi baru. Pokoknya gue dapat per hari itu paling gede tuh seinget gue 300 kotor itu, dan itu nggak sampai pulang larut malam banget, nggak, 280-an lah pokoknya, ya sekitar 300 kurang dikit lah itu kotornya. Paling cuman buat bensin tuh baru itu. Sebenarnya kalau misalkan di Borzo tuh kalau udah ngerti cara mainnya tuh enak sebenarnya. Kalau maksudnya apalagi kalau lu yang tadi gue bilang di Jakarta itu ya, 150 tuh megang udah pede lah gitu. 150.000 megang tuh udah pede gitu kan. Karena rame banget sih, emang bener. Kalau di Bogor tuh kita orderan yang milih kita kan, karena ordernya satu, ridernya ada 3, ada 4 gitu kan. Nah kalau di Jakarta tuh kita bisa milih orderan gitu, apalagi kalau kayak di Jakbar kayak gitu-gitu, enak banget tuh kalau misalkan ada orderan kesana udah tinggal pilih-pilih aja gitu, pengen yang dekat apa yang jauh kayak gitu. Terus kayak temen gue aja, gue sering banget kayak chattingan sama dia misalkan lu dapat berapa per hari gitu kan, gue dapat segini nih. Nah dia jam 3 tuh udah megang hampir 300, jam 3 sore. Dia jam 3 sore tuh udah hampir megang 300 gitu. Apalagi kalau misalkan dia lembur sampai malam tuh udah parah banget sih, lumayan gitu. Kalau buat sisihinnya buat servis bensin, udah sisihin buat itu gitu. Kalau misalkan kalian emang nggak ngerokok, nggak makan tuh bawa sendiri gitu ya, itu udah lumayan banget sih. Untuk orderan per hari itu ya sama, tergantung gitu. Sebenarnya ada yang milih main deket. Kalau milih main dekat otomatis orderan kalian tuh dapat orderannya pasti banyak per hari kan, karena mainnya yang deket-deket aja gitu. Misalkan yang argo 10.000, 15.000, nah itu kalian bisa bolak-balik. Cuman kalau kalian mainnya argo yang jauh, yang kakap kayak gitu, ya paling 2 atau 3 gitu, 2, 3 atau 4 lah maksimal kayak gitu. Kalau yang jauh kan, karena kita nggak ngejar waktunya gitu. Sebenarnya bisa, enaknya di Borzo itu bisa double order kan. Kalau dapat yang searah, misalkan dari Bogor ke Jakarta dapat 2 orderan sekaligus. Nah ini enak banget, parah ini double order enak banget. Misalkan argonya misalkan 75, kalau sekali bawa 150 tuh enak banget, tinggal nyari arah balik tuh. Gila, enak banget kalau bolak balik tuh dapat 200-300, udah enak banget, parah. Kayak gitu sih guys. Jadi sebenarnya tergantung tadi daerah sama kaliannya sendiri gitu kalau untuk orderan. Kalau untuk pendapatan ya, kalau kalian tapi emang pengen yang lebih pasti pendapatannya, itu bisa ikut project. Kalau ikut project itu udah pasti kalian megang tergantung projectnya juga sih. Ada yang kan ada beda-beda ya projectnya itu. Kalau setahu gue sih kayak obat tuh itu gede kayak gitu-gitu. Nah makanya kalau misalkan itu lebih kejamin gitu, ibarat kata 100 mah udah megang gitu, 100 mah. Apalagi kalau misalkan kalian emang dedicated untuk di project itu gitu, itu lebih apa ya, lebih diutamakan biasanya kalau untuk project kayak gitu. Pendapatannya lebih pasti lah gitu. Cuman emang bisa nyocol lagi atau enggaknya ya tergantung kalian. Sebenarnya bisa nyocol lagi, cuman emang kalau project kan dia prioritas ya, takut waktunya keburu atau kayak gimana. Nah itu pilihan ke kalian lagi gitu. Kalian lebih suka ikut project, kalau project kan ada jam-jamnya, jadi kayak kerja biasa ke perusahaan gitu, ada jam-jamnya. Terus ada rutenya udah ditentuin lah gitu. Kalian tinggal pilih aja gitu kan. Terus si korlapnya yang milihin biasanya sih. Nah kalau yang suka nyocol, ya itu nggak ada jam kerjanya, jadi flexibility-nya itu, fleksibelnya itu sangat tinggi gitu. Kalau kalian emang sibuk atau misalkan buat sampingan aja, ya lebih baik jangan ikut yang project gitu kan. Kalau project kan karena ada jam-jamnya. Kalau misalkan sampingan ya ikut yang nyocol aja gitu. Kalau yang nyocol kan ibarat kata nggak ada jam-jamnya gitu. Jadi pendapatannya itu tergantung kalian mau yang pasti atau yang belum pasti. Jadi antara gede-gede banget atau mungkin bisa lebih kecil dari si project, atau bisa lebih gede dari si project itu juga kayak gitu. Mungkin itu aja sih guys. Jadi tadi kan udah dikasih tahu ya gambarannya minimal per harinya itu berapa, minimal yang pernah gue dapet sih itu berapa, sama yang maksimal gue dapet tuh berapa gitu. Itu semoga jadi gambaran gitu. Terus kalau misalkan bingung-bingung, enak banget sekarang tuh udah ada tutorial kayak gini, udah banyak banget yang bikin. Jadi kalian bisa tinggal tanya-tanya gitu kalau misalkan kalian bingung. Kalau misalkan
atau misalkan ada yang pengen dibikinin video apa tuh bisa request gitu kan, karena masih baru-baru gitu, masih pasti dibikinin kayak gitu sih. Semoga dengan kayak video kayak gini makin bisa lah mengurangi pengangguran daripada nganggur di rumah ada motor gitu kan, sayang banget. Mendingan sambil nyari-nyari sambil nunggu coba aja nge-apply kayak gini sih ke kurir-kurir online. Sekarang udah banyak banget, nggak cuman Burzo kok, kayak banyak banget lah, ada Lala, ada Rara Delivery kayak gitu-gitu, udah banyak banget sekarang tuh. Kalian tinggal pilih aja mana yang sesuai, mana yang banyak di kota kalian gitu, daripada kalian di rumah nunggu kerjaan di perusahaan yang belum pasti gitu, belum tentu kalian dapet, atau mungkin dalam waktu dekat nggak ada. Daripada nunggu ya mending coba aja sambil jalanin kayak gitu sih. Oke, jadi di video ini kayak gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.